Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 786. Jacob juga mengangguk. Dia tahu bagaimana rasanya tinggal bersama orang yang licik di rumah. Selalu dalam situasi berbahaya. Jika ada 2 tikus dalam keluarga, lebih baik tinggal di luar rumah ini. Jacob mencoba tenang dan berkata, "Bu, beri saya nomor rekening. Saya akan segera mentransfer uangnya. Atau saya meminta kuli angkut mengeluarkan kembali semuanya." Wanita tua Wilson sangat marah. Dia menunjuk Jacob dan ingin menamparkan wajahnya. Untungnya, Jacob merespons dengan cepat dan mundur 2 langkah untuk membuat wanita tua itu tersentak. Dia gemetar karena marah pada sikap Jacob. Dan yang lebih tertidur adalah dia tidak memiliki kesempatan untuk menikmati villa yang begitu mewah, yang membuat setiap pori-pori tubuhnya terasa tidak nyaman seperti jarum suntik. Namun, saat ini tidak ada cara lain. Dia hanya bisa mengedipkan mata Jacob, mengucapkannya dan berkata, "Oke. Kamu benar-benar anakku yang hebat mulai sekarang. Kita akan benar-benar memutuskan semua hubungan. Bahkan jika aku mati, kamu tidak perlu datang." Elaine menjawab, "Ya benar, itu akan menyelamatkan kami dari masalah." "Kamu," wanita tua Wilson terbatuk keras, mengeluarkan kartu bank, dan berteriak kepada Jacob, "Transfer uangnya. Kamu harus memberiku 1,21 juta. Elaine mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa harganya jadi 1,21 juta? Bukankah tadi kamu bilang 1,2 juta? Nyonya Wilson berkata dengan marah, "Saya menyewa mobil dan menyewa kuli. Apa itu tidak butuh uang?" Elaine berkata dengan dingin, "Apa penjelasannya dengan saya kalau kamu menyewa orang dan menyewa mobil? Mengapa kamu tidak meminta kami sekalian membayar tisu toilet yang kamu gunakan menyeka pantatmu tadi pagi? Apakah kamu menginginkan kami membayar biaya-biaya itu?" Nyonya Wilson mengomel dan memarahi, "Kamu jalang. Aku akan merobek mulutmu yang compang camping." Mengatakan itu, wanita tua itu mengulurkan tangan dan meraih Elaine. Elaine bukan Jacob. Elaine tidak perlu merasa sopan sama sekali. Dia hanya mengulurkan tangan untuk menangkis tangan wanita tua itu dengan paksa. Elaine berkata dengan dingin, "Mengapa? Kamu masih ingin memukulku? Kamu memang benar. Aku memang seorang tikus. Tapi kamu juga bukan orang yang baik. Dasar tikus tua. Beraninya memukulku di rumahku. Percaya atau tidak, aku menamparkan mulut besarmu." Setelah ditindas dan dipandang rendah oleh wanita tua selama bertahun-tahun, Elaine telah lama ingin membalas dendam untuk ini. Dia tidak pernah memiliki kesempatan sebelumnya. Hari ini adalah anugerah baginya. Nyonya Wilson tidak pernah berpikir bahwa Elaine sudah berani pada dirinya sendiri. Meskipun dia marah, dia tidak punya jalan keluar lagi. Pada saat ini, Jacob membuka ponselnya, lalu berkata kepada wanita tua itu, "Bu, 1,21 juta telah saya transfer. Kamu bisa memeriksanya. Dan silakan kabari jika ada masalah." Elaine berseru pada Jacob, "Kamu sudah punya banyak uang untuk dihabiskan. Jika kamu memberi saya 10.000 yuan, saya bisa berapa kali spa. Untuk apa kamu memberi uang?" Jacob melambaikan tangannya. "Oke, berhenti bicara." Pada saat ini, Nyonya Wilson menerima pesan teks di ponselnya. Dia melihat bahwa rekeningnya telah mencapai 1,21 juta. Dia menatap Elaine dan berkata dengan dingin, "Hei Elaine, tunggu saja. Aku akan merobek mulutmu cepat atau lambat." Setelah berbicara, dia berkata kepada Harold dan Wendy, "Ayo pergi." Harold dan Wendy menghela napas lega. Mereka benar-benar takut paman kedua Jacob tidak cukup tegas. Jika dia setuju membiarkan wanita tua itu tinggal, keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang akan tamat. Untungnya, mereka tidak membiarkan wanita tua itu berhasil. Bab 787. Di luar villa, Christopher melihat wanita tua itu keluar bersama putra dan putrinya. Dia melangkah maju untuk bertanya, "Bu, apakah ibu sudah menerima uangnya?" Wanita tua Wilson berkata dengan wajah gelap, "Ayo pergi." Melihat Nyonya Wilson tampak sangat marah, Christopher buru-buru meraih Harold dan bertanya dengan suara rendah, "Ada apa? Apa nenekmu marah?" Harold menunggu saudara perempuan dan neneknya berjalan sedikit lebih jauh.
lalu berkata dengan suara rendah, "Ayah, nenek keterlaluan. Bagaimana kamu bisa bicara ini?" Christopher menggeram dan menegur, "Kita semua mengandalkan nenekmu sekarang. Bagaimana jika dia mendengar apa yang baru saja kamu katakan?" Harold berkata dengan marah, "Ayah, apakah ayah tahu apa yang nenek katakan kepada paman kedua tadi? Dia mengatakan bahwa set furnitur itu diberikan kepada paman kedua secara gratis, selama paman Jacob memberikan kamar untuknya di villa ini. Untungnya, paman mengabaikannya, dan Elaine memarahinya." "Apa?" Ketika Christopher mendengar ini, ekspresi juga berubah. "Oke, buku sendiri benar-benar jelek. Sebelumnya, ibunya selalu meremehkan keluarga adik laki-lakinya dan mengusir mereka. Sekarang keluarga Wilson sedang bernafas, dan keluarga adiknya tinggal di villa besar. Apakah ibu ingin anggota? Dia hanya berpikir untuk bisa tinggal di villa besar dan mewah. Sama sekali tidak memikirkan keluarganya yang terdiri dari 3 orang. Istri pelacurnya melarikan diri membawa kabur uang. Keluarganya tidak memiliki mata pencaharian lain. Mereka semua bergantung pada Nyonya Wilson untuk menjual beberapa barang lama untuk menyelamatkan keadaan darurat. Pada saat ini, dia begitu tega ingin meninggalkan mereka dan bersenang-senang. Memikirkan hal ini, Christopher juga sangat marah. Namun, dia tidak berani berbicara. Dia berbisik kepada Harold, "Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan barang antik dari nenekmu yang ditinggalkan kakekmu. Kita bisa menyelamatkan diri kita." Harold berkata, "Nenek selalu enggan memberi tahu. Saya beberapa kali bertanya kepadanya, tetapi dia tidak menjawab secara langsung. Wanita tua itu sangat licik." Kenneth berkata dengan dingin, "Luangkan waktumu. Awasi nenekmu 2 hari ini. Ikuti dia dengan hati-hati kecuali saat dia pergi ke toilet." "Baik ayah." Keluarga Wilson sudah pergi, dan Elaine tertawa bangga di villa baru. Elaine masih merasa benci perubahan kata sandi ulang tahun Matilda di ponsel Jacob. Dia juga benci Jacob telah menghabiskan semua uang dan tidak memberikannya untuk dirinya sendiri. Tetapi hari ini dia bisa menamparkan Nyonya tua Wilson. Dia bisa menghapus keluhannya selama lebih dari 20 tahun dan sangat bahagia. Yang lebih membahagiakan adalah akhirnya dia bisa pindah ke villa ini. Rumah yang begitu mewah, yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Tetapi sekarang ada di depannya. Sekarang sofa furnitur baru yang tiba. Nanti-nanti, orang-orang dari Furniture City akan mengirim furnitur dan peralatan rumah tangga lainnya satu demi satu. Dan mereka bisa secara resmi pindah. Elaine sangat bersemangat dan berkata kepada Claire, "Aku ingin tinggal di kamar tidur terbesar di lantai 3 bersama ayahmu." Claire mengangguk dan berkata, "Kamu bisa tinggal di lantai 3. Saya dan Charlie di lantai 2. Setelah berbicara, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, aku berjanji pada Lorin. Aku akan menyiapkan satu kamar untuknya." Lorin sudah lama berada di Aurus Hill. Dia selalu tinggal di hotel, sangat kesepian. Elaine buru-buru bertanya, "Apakah itu Lorin dari keluarga Thomas di Eastcliff?" "Ya," Claire berkata. "Itu dia." Elaine tersenyum dan berkata, "Oke, keluarga Thomas sangat kuat, dan kekuatan mereka sebanding dengan keluarga Moore. Kamu memiliki hubungan yang baik di sini, dan itu akan berguna di masa depan." Dengan mengatakan itu, Elaine mengangkat ke lift dan berkata, "Saya akan naik ke lantai 3 untuk melihat bagaimana kamar tidur diatur." Charlie berkata kepada Claire, "Bagaimana kalau kita pergi ke lantai 2 untuk melihatnya?" Claire mengangguk dan berjalan menaiki tangga bersamanya ke lantai 2. Bab 788. Tata letak lantai 2 sama dengan lantai 3. Ada 3 kamar. 1 kamar tidur besar dan 2 kamar tidur kecil. Kamar tidur besar adalah kamar en suite, dengan kamar mandi di dalamnya. Sedangkan 2 ruang tamu di luar, kamar mandinya terpisah. Tentu saja Charlie dan Claire memilih kamar ini, dan menyiapkan kamar lainnya untuk Lorin. 1 kamar di lantai 2. Claire sudah direncanakan sebagai ruang kerja. Perusahaannya sering harus membuat gambar desain dan mengerjakan rencana konstruksi. Dia membutuhkan ruangan untuk dia bekerja. Charlie dan Claire melihat sekeliling ruangan dan dengan sengaja berkata kepada Claire, "Istriku, tempat tidur yang kita beli sepertinya lebarnya 2 meter, kan?" "Ya," Claire mengangguk dan berkata, "Kamar tidur ini terlalu besar.
Tidak baik memilih tempat tidur setinggi 1,8 meter. Charlie tersenyum dan berkata, tempat tidur 2 meter 3 terlalu lebar bagimu untuk tidur sendirian. Claire segera mengerti arti kata-kata Charlie. Wajahnya memerah. Dan dia bertanya dengan suara rendah, apa maksudmu? Charlie tersenyum dan berkata, istriku, apakah kamu tidak mengerti apa yang saya maksud? Saya sudah tidur di lantai selama 3 tahun. Jadi bisakah saya naik level? Claire berkata dengan malu-malu. Level apa yang harus ditingkatkan? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Charlie buru-buru berkata. Dari lantai naik ke tempat tidur. Wajah cantik Claire memerah dan berkata, saya tidak pernah mengatakan kamu tidak akan naik level. Saya pernah bertanya, apakah lantai dingin? Kamu tidak menjawab dingin. Kamu tidak mau naik level. Siapa yang kamu salahkan? Ketika Charlie mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Dan berkata sambil tersenyum, istriku, setelah kita pindah ke rumah baru, saya akan resmi naik level. Oke, Claire berkata dengan malu-malu, terserah kamu. Setelah mengatakan itu, dia menggali keluar dari ruangan. Charlie sangat senang, dia sudah tidur di lantai selama lebih dari 3 tahun. Sepertinya sudah waktunya untuk kondisi yang buruk. Suatu hari, orang-orang dari perusahaan furniture mengendarai beberapa truk untuk mengirim dan memasang. Ada 2 kamar tidur di lantai 2 dan 3, dan 1 ruang kerja di lantai 2. Sore ini, semua perabotan dan peralatan rumah tangga sudah siap. Tinggal beberapa kebutuhan sehari-hari seperti panci dan wajan, tempat tidur dan bantal yang dibutuhkan. Mereka sudah bisa langsung tinggal di sini. Elaine berbaring di tempat tidur besarnya yang bernilai 100.000 yuan. Berkembang guling dengan penuh semangat, dan berkata kepada Jacob, aku berencana langsung tinggal di sini dan tidur di sini malam ini. Jacob mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu menginap malam ini? Belum ada kasur dan perlengkapan mandi. Elaine berkata, pokoknya, aku tidak ingin kembali ke rumah bobrok itu. Jacob berkata dengan sedikit jijik, baiklah, saya akan kembali dan akan mengemasi barang-barangku dan membereskannya untuk pindah. Jika kamu tidak pergi, kamu bisa tinggal di sini sendiri. Ketika Elaine berpikir bahwa tidak ada tempat tidur dan selimut, dia berkata dengan marah, baiklah, kembalilah pada malam hari untuk beres-beres bersama, dan cari mobil besok untuk pindah sekalian. Berbicara, Elaine dengan sengaja bertanya, berapa banyak uang yang tersisa di tabungan kita? Jacob bertanya dengan hati-hati, mengapa kamu bertanya ini? Elaine berkata, saya hanya bertanya, tidak ada maksud apa-apa. Jacob berkata, hanya ada puluhan ribu. Saya ingat untuk tidak mencoba mengambil uang ini. Jika kamu ingin menghabiskan uang, kamu bisa keluar bekerja dan mencari uang sendiri. Kamu bisa memiliki makanan dan investasi di sini, bukan uang yang akan kamu hambur-hamburkan. Ketika Elaine mendengar ini, dia tidak bisa menahan api di hatinya lebih lama lagi. Dia berkata, Jacob, apakah kamu sudah meremehkanku sekarang? Kamu semakin sombong 2 hari ini. Jacob bertanya dengan suara dingin. Jangan lupa, kamu telah menghabiskan lebih dari 2 juta yuan uang tabungan keluarga. Saya sudah sangat sopan. Elaine memarahinya. Jangan main-main denganku. Kamu mengubah kata sandi ponsel menjadi tanggal ulang tahun Matilda, kan? Saya tidak menyangka, setelah melahirkan dan hidup bersamamu lebih dari 20 tahun, kamu masih memikirkan rubah betina itu. Apa kamu masih ingin bersama dengan perempuan itu? Bab 789. Kata-kata Elaine membuat Jacob panik. Dia tahu Elaine telah diam-diam membuka ponselnya. Tetapi dia mengira sudah aman telah mengubah kata sandi. Elaine pasti tidak bisa menebak. Tetapi ternyata Elaine bisa menebak kata sandinya tanggal ulang tahun Matilda. Ini membuatnya panik untuk sementara waktu. Dan pada saat yang sama, dia bahkan lebih takut. Untungnya, dia telah mengatur kata sandi pembayaran yang berbeda. Jika tidak, uang itu mungkin telah diambil oleh Elaine sejak lama. Melihat Jacob bertingkah dan tidak berbicara, Elaine langsung meledak. Dia menggeram marah. Bukankah kamu sangat hebat 2 hari ini? Coba pukul aku dan tampar wajahku. Mengapa kamu diam saja sekarang? Apakah kamu terkejut ketika mengetahui pikiran kotormu? Jacob berseru membela diri.
Jangan bicara omong kosong di sini. Aku tidak punya pikiran kotor sama sekali. Bohong, Elaine memarahi. Kata sandi ponsel telah diubah menjadi tanggal ulang tahun perempuan itu. Kamu bilang kamu tidak memiliki pikiran kotor. Untungnya, perempuan itu sakit hati dan pergi ke Amerika Serikat. Jika tidak, kamu pasti sudah berselingkuh di belakangku. Apa kamu selingkuh? Jacob tersipu dan berkata, mengapa kamu seperti ini? Mengapa Matilda rubah? Saat itu, saya memiliki hubungan yang baik dengan Matilda. Kamu yang membuat saya mabuk dan lalu kita berhubungan dengan badan. Kamu yang orang ketiga di antara kami. Kamu adalah roh rubah. Elaine berkata dengan marah. Aku tubah betina. Aku melahirkan anakmu. Aku rubah. Jacob juga marah dan berkata, kamu sedang rubah. Jika kamu tidak berhubungan seks denganku saat aku mabuk, aku sudah menikahi Matilda. Begitu Elaine mendengarnya, dia langsung mendekati Jacob dalam 2 langkah, menamparkan wajahnya, dan marah dengan histeris. Kamu berani memanggilku rubah. Dan kamu berani membela Matilda. Ayo kita berkelahi hari ini. Jacob ditampar. Gemetar karena marah, menendang Elaine ke samping, menunjuk hidungnya dan memarahinya. Aku telah mempertahankanmu lebih dari 20 tahun, dan aku sudah muak bersamamu. Ayo cepat bercerai. Kita baru saja pindah ke villa. Ada banyak kamar tidur. Kita bisa berpisah dulu, dan akan mengikuti prosedur perceraian. Elaine ditendang dan duduk di lantai. Dia menangis dengan keras. Jacob, kamu bajingan yang tidak tahu terima kasih. Aku sudah bersamamu bertahun-tahun dan sangat menderita. Kamu masih memiliki wanita lain dalam pikiranmu. Ceraikan aku sekarang. Aku akan memanggil putriku. Setelah selesai berbicara, dia berteriak ke arah pintu. Putriku yang baik, kamu harus membela ibumu. Ibumu dianiaya. Ayahmu sama sekali tidak berperasaan. Pada saat ini, Claire sedang mengatur ruang kerja di lantai 2 bersama Charlie. Mendengar teriakan di lantai atas dan berisik, Claire buru-buru berkata, ribut lagi. Mereka pasti bertengkar lagi. Setelah mengatakan itu, dia memaksa keluar dari kamar. Charlie, tentu saja, mengikuti di belakang. Keduanya konstruksi ke atas, memasuki kamar tidur utama di lantai 3. Mereka melihat Elaine duduk di lantai. Dia menangis dengan penuh air mata. Dia memukul-mukul lantai dengan kedua gadis tangannya, sambil menangis. Ya ampunku, kamu di sini. Jika kamu tidak datang, ibumu akan berdebar sampai mati oleh ayahmu. Claire membantu untuk membantu, dan pada saat yang sama bertanya, ada apa denganmu? Villa ini baru saja direnovasi. Seharusnya kita sangat bahagia. Kenapa kalian berdua bertengkar lagi? Elaine menunjuk Jacob sambil menangis dan berkata, ayahmu tidak tahu malu. Dia diam-diam mengubah kata sandi ponselnya menjadi tanggal ulang tahun cinta pertamanya. Dia baru saja menunjuk hidungku dan memanggilku rubah betina. Dan dia bilang aku memang rubah betina. Jika aku tidak mengandungmu saat itu, mungkin dia telah lama terbang bersama cinta pertamanya. Jadi ayahmu tidak mencintai kita berdua. Claire merasa sangat tidak nyaman ketika mendengarnya, dan buru-buru bertanya kepada Jacob, ayah, apakah yang dikatakan ibu benar? Wajah Jacob sangat jelek dan menyipit, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia memang mengubah kata sandi ponselnya menjadi ulang tahun Matilda, dan memang menyebut Elaine rubah. Namun, jalang Elaine ini benar-benar kejam. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak mencintai putrinya. Saat ini dia sedang memengaruhi putrinya untuk berada di tenggelam. Bab 790. Jacob hanya bisa pasrah. Dia menjelaskan, Claire, ayah hanya mengatakan pada masa lalu kami. Ayah tidak pernah mengatakan ayah tidak mencintai kalian. Claire tidak tahu cerita masa lalu orang tuanya. Dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan, ayah, aku tidak peduli apa yang terjadi antara ayah dan ibu di masa lalu. Aku juga tidak peduli jika ada pihak ketiga antara ayah dan ibu. Yang aku hanyalah kalian berdua telah menikah lebih dari 20 tahun. Kalian sendiri yang memilih pernikahan ini. Kalian seharusnya menghormati pernikahan kalian. Ayah mengubah kata sandi ponsel menjadi tanggal ulang tahun cinta pertama ayah adalah bentuk kesetiaan pada pernikahan ayah. Jika ayah tidak mencintai atau tidak menyukai ibu saya,
Ayah bisa menceraikan ibu dan mengejar kebahagiaan ayah sendiri. Ayah tidak bisa melakukan ini saat pernikahan belum berakhir. Jacob merasa malu. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan putrinya benar dan masuk akal. Dia belum menceraikan Elaine dan dia telah mengubah kata sandi ponselnya menjadi tanggal ulang tahun cinta pertamanya. Ini seharusnya tidak terjadi. Jadi dia berkata dengan malu, "Claire, kamu benar tentang ini. Ayah melakukan sesuatu yang buruk. Ayah meminta maaf padamu." Claire berkata, "Kamu harus meminta maaf kepada ibu, bukan aku." Jacob hanya bisa pasrah dan berkata kepada Elaine, "Ini salahku. Aku seharusnya tidak mengubah kata sandi untuk ulang tahun Matilda. Dan aku seharusnya tidak bertindak kejam padamu. Aku akan memperbaiki diriku sendiri." Melihat tujuannya telah berhasil, Elaine segera berkata, "Sekarang kamu ubah kata sandi ponselmu menjadi hari ulang tahunku. Lalu ubah kata sandi login m-banking dan kata sandi pembayaran. Semua menjadi hari ulang tahunku." Jacob menegur, "Kamu hanya menginginkan uangnya kan? Tidak perlu banyak berakting." Elaine berlangganan, "Saya tidak ingin mengelola uang. Saya hanya ingin kamu memberi saya rasa hormat yang pantas saya dapatkan." Jacob mengangguk dan berkata, "Oke, kamu ingin aku mengubah kata sandi, kan? Aku akan mengubahnya sekarang." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi perbankan seluler, dan mentransfer puluhan ribu dolar yang tersisa ke rekening Charlie. Lalu mengubah kata sandi menjadi tahun ulang Elaine lagi. Setelah menyelesaikan ini, Jacob berkata dengan dingin, "Oke, saya sudah mengubah semua kata sandi." Puas, Elaine segera mengambil telepon darinya dan berkata, "Aku periksa dulu." Elaine memasukkan tanggal lahirnya untuk membuka ponsel Jacob, lalu masuk ke mobile banking. Dia melihat saldo sudah nol. Jantung terbakar. Di mana uangnya? Tadi ada puluhan ribu dolar yang tersisa. Dia langsung memeriksa riwayat transfer. Jacob telah mentransfer semua uang ke Charlie. Pria tua ini. Dia lebih suka mentransfer semua uang ke Charlie daripada membiarkan dirinya mendapatkan uang. Namun, Elaine tidak bisa melakukan apa-apa saat ini. Jika dia langsung bertanya keberadaan uang di depan putrinya, dia akan terlihat melakukan segalanya ini demi uang. Dia tidak punya pilihan selain seluruh gigi. Mengingat ini di hatinya, dia akan membuat perhitungan pada Jacob perlahan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.